Today I want meet my friend. Jadi aku mau main-main ke Tunjungan sama teman-teman aku. Kalian penasaran gak sih aku mau ngapain aja nanti di Tunjungan? So, stay tune ya guys. Bye bye. Tada! Aku udah di Tunjungan nih guys, and this is my friend. Hai guys, aku Candy. Halo, aku Kevin. Nah, kalian penasaran gak sih guys? Selain kita mau main-main aja di sini, kita mau ngapain aja? Kita juga mau membahas tentang sesuatu nih. Kalian pasti kepo kan? Oke, mari kita masuk. Oke guys, jadi sesuai yang udah aku tadi omongin, kita juga mau membahas tentang seberapa penting sih opini atau komentar netizen-netizen di media sosial di era saat ini. Hah? Memangnya sepenting itu? Ya penting dong, hal itu tuh kayak ngasih dampak positif dalam beberapa hal. Contohnya ya dalam kebebasan berpendapat ataupun dalam pengaruh sosial. Loh, memangnya komentar netizen itu sangat penting gitu kan? Ya berpengaruh lah, Vin. Emangnya kamu nggak pernah ngeliat kayak the power of netizen? Duh, kudat Devin, dia tuh kudat guys, dia kebanyakan main games. Nah, kalian tahu nggak sih, meskipun komenan netizen itu memiliki dampak positif, tapi ada dampak negatifnya juga. Dan dampak negatifnya itu nggak boleh disepelein banget lah intinya, karena bener-bener gitulah. Bener-bener itu guys, kayak meskipun komenan netizen itu tuh kayak bisa berdampak baik, tapi juga ada dampak positifnya dong. Dan juga kadang komenan-komenan netizen itu tuh bisa bikin orang yang diserang itu tuh mungkin kayak mental breakdown atau bahkan jadi bumerang untuk dirinya sendiri. Oh, begitu ya? Yips. Makanya Devin, kamu jangan ngegame terus dong, masa hal seinformatif ini aja kamu nggak tahu. Vin. Mari kita makan dulu guys. Stay tune ya guys, karena kita mau membahas pembahasan yang lebih seru lagi. Yes! Ibu bayi baku buat baik dibalas koko. Apa masalahmu, kami sedia membantu. Tersebutlah kisah si kepala kotak. Kulitnya hijau, kepalanya botak. Dulu dia jahat dan sangat durjana. Sekarang nak jadi baik man. Karena kita sudah selesai makan dan kita juga udah mulai bosen di sini, jadi kita mau pindah tempat dulu ya. Yes. Bye bye. 2,000 years. Oke guys, jadi kita sudah sampai di tempat yang baru. Nah, sesuai yang udah aku omongin tadi juga, kita mau membahas apa Maria? Jadi kita mau bahas suatu kasus nih, kasus yang pernah terjadi sama Bimo Yudo Saputro. Oh, aku tahu itu kasusnya yang pernah viral itu kan? Yes, that's right. Nah, benar banget. Jadi kasusnya Bimo Yudo itu dia mengkritik Lampung, bahwa dia itu mengatakan bahwa Lampung tuh nggak maju-maju. Tapi kritikannya itu malah dilaporkan ke polisi oleh advokat yang Nah, gara-gara hal itu ya aku dengar-dengar bahkan keluarga dari si Bimo itu tuh bakal sampai kena getahnya loh guys. Kayak mereka tuh sampai diancam gara-gara ya kritikan Bima ini. Nah, tapi beruntungnya ternyata kasus Bima yang viral ini jadi netizen ini banyak yang mendukung Bima malahan. Kayak dia para netizen tuh sebenarnya kayak berpikir bahwa nggak make sense banget ya, kan emang apa yang diomongin Bima ini benar apa adanya, tapi malah dilaporin ke polisi. Jadi banyak netizen tuh yang emang kayak berpikir kok nggak make sense gitu. Nah, dia juga para netizen ini juga mendukung Bima dengan cara kayak mereka tuh banyak memposting jalanan-jalanan beberapa daerah di Lampung yang emang jalanannya itu sesuai yang dikatakan oleh Bima, yaitu kurang baik atau kayak berlubang atau apa gitu. Kayak mana enggak oi? Dari lulus SD sampai sekarang udah jadi rentenir ya. Nih, mending zaman dulu baru bisa mancing. Sekarang udah bisa bikin waterboard. Nah, bisa berenang kita. Nah. Oke,
sebelum masuk lebih lanjut lagi, kalian tahu nggak sih siapa itu Bimo Yudo itu? Oke guys, jadi sesuai yang aku baca-baca nih di artikel yang aku cari-cari, jadi si Bimo Yudo Saputra ini tuh merupakan seorang tiktoker yang berasal dari Lampung. Dirinya nih waktu itu pernah viral setelah mengkritik Lampung yang tak maju-maju dan menyebut provinsi tersebut tuh dengan sebutan Dajjal. Nah, laki-laki dengan usia yang waktu itu berumur 20 tahun ini diketahui berasal dari Provinsi Sumatera bagian selatan. Tepatnya Bima sendiri lahir di Desa Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur. Nah, dia tuh juga berkuliah di Australia College of Business Intelligence atau yang disingkat ICB. Yes. Dan juga ia pernah menyelesaikan pendidikannya di Universitas UCSI dari Malaysia. Oke guys, jadi yang kita udah sebutin beberapa tadi itu adalah sedikit data diri dari Bima sendiri ya. Nah guys, sesuai yang kayak dijelasin sama Candy tadi bahwa si Bima ini kan dia pernah mengkritik wilayah Lampung kan, tapi malah ada seorang advokat yang nggak terima karena kritikannya dan malah melaporkan Bima ke polisi, ya pihak berwajib gitu kan. Tapi karena hal ini tuh jadi makin banyak netizen bahkan public figure yang makin kayak naruh attention sama pihak ini gitu. Kayak mereka tuh semakin bertanya-tanya gitu, kayak di mana sih kebebasan berpendapat di negara kita ini? Nah, iya juga banyak juga pihak yang mendukung Bima, mulai dari Menteri Koordinator bidang politik, lalu bidang hukum, dan juga KPK serta pengacara-pengacara yang terkenal. Dan paling the best part adalah komenan netizen. Dan pada akhirnya si Polda Lampung tuh memutuskan untuk menghentikan penyelidikan terhadap Bima setelah menyimpulkan bahwa yang dilakukan oleh Bima itu bukan sebuah tindakan kriminal atau pidana. Nah, setelah dari informasi yang kita kasih nih ya, kan jadi sadar kan kayak gimana sih the power of the netizen ini tuh, kayak iya kan powernya netizen ini guys. Emang sih the power of netizen tuh gak main-main. Tapi ya guys, secara keseluruhan kasus ini tuh sebenarnya menyoroti dinamika kebebasan berpendapat di media sosial. Kayak bagaimana media sosial itu bisa digunakan untuk menyuarakan kritik kita atau pendapat kita sebagai netizen atau kaum awam atau juga bisa disebut masyarakat. Tetapi dari komenan kita sendiri nih, kita juga harus bertanggung jawab karena komenan kita ini sebenarnya juga bisa berujung pada tekanan dan ancaman hukum. Nah, betul itu guys. Jadi kalian tuh harus tahu bahwa saat ini tuh ada banyak dampak positif dan juga dampak negatifnya dari kebebasan berpendapat di media sosial. Nah, kira-kira apa aja sih guys? Mending kita langsung tanya-tanya aja nggak sih sama pengguna-pengguna media sosial di sekitar kita. Oke, jadi kita mau tanya dulu, kalian ikutin kita ya. Let's go! Stay tune guys. Oke guys, jadi aku sudah di tempat kita mau tanya nih. Sekarang aku lagi sama siapa? Hai, aku Ivon. Oke, sekarang kita tanya ke Ivon nih. Ivon, menurut kamu apa sih dampak positif dan dampak negatif dari kebebasan berpendapat di media sosial? Kalau menurut aku dampak positifnya itu memungkinkan setiap individu untuk berpendapat secara bebas. Jadi kayak tanpa adanya sensor dan lain-lain. Kalau untuk dampak negatifnya itu biasanya karena ada pencemaran nama baik dari akun-akun anonim gitu yang tidak bertanggung jawab. Oke, terima kasih Ivon. Oke guys, karena kita sudah tahu apa dampak positif dan negatifnya, sekarang kita tuh juga mau mencari bagaimana sih cara berpendapat di media sosial dengan bijak. Nah, kalau menurut aku pribadi, cara kita berpendapat di media sosial itu sebenarnya kita harus tahu ya guys, kira-kira kabar yang kita dapat itu sebenarnya itu benar nggak sih, atau yang kita dapat itu beritanya itu cuma hoax gitu. Nah, kalau menurut aku pribadi ya guys, kita tuh harus memperhatikan cara bertutur kata kita dalam berkomentar di media sosial. Kita juga harus memperhatikan sopan santun kita dalam berkomentar. Dan juga yang paling penting, kita tuh harus belajar menghargai pendapat-pendapat dari orang lain di media sosial. Nah, dan terakhir menurut kalau saya tuh, kita tuh harus menghindari FOMO-FOMO yang banyak tersebar di media sosial. Nah, jadi kita kan udah ngejelasin nih beberapa cara berpendapat dengan bijak di media sosial ya kan Maria? Yes. Nah, sekarang kita mau, nggak sekarang sih guys, sorry. Kita mau tanya pendapat oleh keluarga di sekolah kita sama mau tanya ke guru biar jawabannya lebih valid dan lebih mantap lagi guys. Yes, benar banget. Nah, jadi
See you besok. Bye bye. Jadi kita sudah sampai di sekolah dan kita mau nanya ke beberapa anak dan beberapa guru sesuai yang udah kita omongin kemarin. Oke, jadi kalian stay tune. Bye bye. Sekarang kita udah bersama Pak Dimas, dimana sekarang saya mau tanya, gimana sih Pak cara berpendapat dengan bijak di media sosial menurut Bapak? Oke, cara berpendapat dengan bijak di media sosial ya. Yang jelas yang perlu kita tahu adalah bahasa yang kita gunakan. Kita harus tahu konteksnya apa. Kita juga harus berani bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita komentarkan di konten tersebut. Jadi tidak asal komentar saja ya, sekalinya ada kita berpendapat terus tidak ada latar belakangnya, itu nanti jatuhnya kita tidak bertanggung jawab. Seperti itu sih. Kalau gitu terima kasih Bapak atas pendapatnya. Pak Febri, menurut Bapak itu bagaimana cara berpendapat di media sosial dengan bijak? Oke, kalau menurut saya ketika kita mau berpendapat di media sosial, walaupun media sosial itu sifatnya publik, tetapi asumsi publik itu juga tidak bisa kita kendalikan, sehingga kita harus benar-benar paham dan kita benar-benar memfilter, dan kita sendiri yang membatasi, karena walaupun kita bebas berpendapat tetapi kita punya regulasi dan punya batasan di negara ini. Jadi ketika kita ingin berpendapat, kita juga wajib tahu betul apa yang ingin kita sampaikan, dan yang kedua ketika ada yang tidak setuju atau berbeda pendapat dengan kita pun harus bisa untuk menerima pendapat orang lain yang berbeda. Seperti itu kalau dari saya. Aku lagi dengan siapa di sini? Perkenalkan, nama saya Nizi Riawaru. Nah, aku mau tanya nih sama Nizi. Nizi, kira-kira menurut kamu berpendapat dengan bijak di media sosial tuh gimana sih? Mungkin kalau menurut saya, mending kita tuh harus lebih bijak kalau kita mau berkomentar di media sosial. Apalagi kan di media sosial itu kan ada undang-undangnya juga. Apalagi kalau kita berlawanan dengan undang-undangnya, apalagi sampai kita menyebarkan fitnah maupun hoax di media sosial, maka tentu kita akan mendapatkan hukuman dan juga bisa aja dipenjara. Oke guys, gimana nih sama pembahasan kita tadi? Nah, dari semua pembahasan kita pastinya tuh ada kayak kesimpulannya kan? Gimana nih kayak kesimpulannya? Nah, kesimpulannya yaitu kita tuh dapat berpendapat di era digital ini tentunya memiliki dampak yang positif dan negatif. Tetapi kita sebagai masyarakat yang bijak, kita tuh harus memilih berita yang kita dapat agar kita tidak termakan oleh berita-berita hoax dan menyalurkan pendapat dengan bertanggung jawab. Nah, jadi gimana nih guys? Menurut kalian sejauh mana kita bisa bebas berpendapat di media sosial? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. And Like dan juga share. bye bye. See you in the next vlog.